Oke teman-teman, kita sekarang coba cookie ya, belajar cookies bacanya jangan dianeh-anehin ya, cookie ya, jangan baca yang lain lagi. Jadi kalau kita tadi udah coba request titik form, request titik args untuk query string, request titik form untuk inputan dari form. Kalau cookies ya udah request titik cookies, ya gampang baca. Ya udahlah, udah sekian, terima kasih. Nah, jadi ada cara ngambil cookie, ada cara ngeset cookie juga ada gitu, nyimpen cookie. Cara ngambilnya gampang, request cookies.get apa, kalau nggak ada value-nya diganti apa. Jadi ini supaya menghindarin error ketika dia nggak ada cookiesnya ya. Ini yang lebih bener, praktisnya ini yang lebih pinter. Oke, sekarang kita coba di index. Misalnya saya mau buat ini dihapus, saya buat username, saya mau diambil dia dari request cookies titik get username. Kalau nggak ada ya udah ini aja, atau mungkin di Python ada non gitu ya, boleh juga deh, coba ya. Sekarang ini saya tutup, ini saya tutup, saya buka browser. Nah, misalnya saya akses indeks. Oke. Karena saya belum return ya. Nah, saya return username nya. Nah, yang ini nih. Return username. Logged in user titik 2 misalnya string persen username. Misalnya ya, coba. Nah, ini yang login nggak ada ya, karena memang di cookie saat ini masih kosong ya, karena memang kita belum nyimpen cookie apapun. Nah, saya mau buat, misalnya ketika saya udah login, saya mau username-nya diambil, kemudian saya redirect ke index slash ini ya, kemudian saya set cookie-nya. Jadi untuk set cookie itu kita butuh respon ini, make respon ini ya, kita butuh buat make respon. Nah, make respon ini kita bisa redirect ke link tertentu, sambil di redirect kita set cookie-nya, kita buat di bawah. Oke, kita coba. Nanti kita cobanya dari postman sini aja ya, dari fungsi login ini, karena di postman ini kelihatan ntar cookie-nya. Nah, saya mau ini metode loginnya post aja ya, udah ya. Yang penting kita udah tahu ya untuk multiple method itu gimana caranya. Nah, ini jadiin post aja. Kemudian ini saya mau ngambil username, dan username ini dapat dari request cookies ini kita ngambil request.form.get username. Kalau nggak ada kita set jadi none. Kemudian saya mau respon ini make respon. Nah, ini harus di import nih, make respon ini ditaruh di sini ya, di sini ya, di import from flash apa sih bacanya. Kemudian kita mau redirect ke slash, maksudnya redirect ke slash ini nih, index root slash ini, tapi kita juga harus ngeload si redirectnya. Oke, nah di sini kalau kita udah, mana tadi codingannya ini ya, kalau kita udah ada variabel res ini, kita bisa res set cookie. Nah, gini cara nyimpen cookie-nya. Oke, kita set key-nya apa, username, isinya apa, username. Dah, habis itu kita return res aja. Nah, ini resnya kita return. Kita uji. Nih ya, codingan kita ini. Saya mau username-nya diisi Udin. Nah, maka dia akan ngeredirect ke logged in user Udin, yang mana ini adalah endpoint dari slash ini, root slash ini. Ya, Udin ini isi dari sini. Udin Bro. Misalnya ya. Nah, ini Udin Bro.
Jadi kalau kita lihat pada saat di redirect di cookies ini ada nih username, value-nya Udin Bro. Nah, cuma ini datanya telanjang lah istilahnya ya. Jorok banget telanjang ya. Maksudnya nggak di encrypt atau apa gitu, masih plain text gitu ya. Bahaya ya untuk data-data yang secret. Makanya dibilang secure-nya false nih. Ya, cuma paling nggak kita tahu bahwa kita pada saat redirect kita bisa ngelempar cookie-nya. Pada saat kita redirect ke endpoint slash, maka di endpoint slash ini baca nih. Ada nggak request cookie get-nya? Ada nggak request cookie? Ada. Get dong username-nya. Oke, ambil username-nya apa? Udin Bro gitu. Itu sekilas sih tentang cookie. Jadi nantinya teman-teman mungkin nggak begini implementasi, ini sekedar tahu aja ya. Atau kalau teman-teman ada data sekedar username yang atau name yang nggak kredensial gitu, yang nggak secret gitu, ya nggak apa-apa. Nah ini ya. Ini udah saya jelasin tadi. Nah, satu paket sekalian kita bahas redirect dan error, karena tadi udah disinggung kan redirect kan. Nah, redirect dan error ini tadi kita udah coba pakai. Nih, tadi redirect URL for. Nah, misalnya gini. Saya mau endpoint slash diakses sama yang udah login aja. Kalau dia belum login, maksudnya kalau dia cek ke cookies nggak ada username, maka dia di redirect not authorized. Tapi kalau misalkannya dia ada username ya, maka username logged in username. Gini. Ini di sini saya tetap kayak gini, tapi saya cek jika username-nya sama dengan non, maka saya return redirect. Nah, ini redirect kayak gini nih, teman-teman. Redirect. Nah, ini bisa pakai URL for. Maksudnya URL for ini nih. Ini ngarahin ke ini nih, endpoint ini. Nah, URL for ini harusnya diimport juga. Udah ada URL for ya. Ini ya, sorry. Kemudian saya lempar ke misalkannya not authorized. Misalnya gitu aja dah. Nah, tapi kalau dia ada else, dia akan nampilin ini. Oke. Kita bikin endpointnya not authorized. Kita bikin definisinya. Nah, misalnya kita return you are not authorized to access the page. Misalnya ya. Jadi ini cuma return string biasa sih. Nah, yang terjadi apa? Ketika saya akses slash langsung tanpa login. Nah, ini karena saya udah login ya. Aduh, ini metodenya post lagi. Ulang. Ketika saya akses localhost 5000 slash, nah dia bilang you are not authorized. Nah, ini langsung di redirect nih. Nah, ini fungsi redirect ya. Tapi beda halnya ketika saya login dari sini. Nah, dia udah ada, dia langsung login in. Yang ini nih, dia yang ini langsung muncul ya. Itu contoh salah satu dari si redirect pakai URL for. Kemudian ini penjelasannya oke. Nih ya, jika kita akses endpoint slash langsung tanpa login, maka akan di redirect. Tapi kalau kita udah login, maka endpoint akan masuk ke endpoint slash ini. Nah, teman-teman juga selain redirect kayak tadi itu kan nge-redirect string doang ya. Tapi sebenarnya secara nih, kalau teman-teman cek di sini ya. Misalnya saya nggak login lah, gini ini saya kosongin. Nah, ini kan aduh, ini mah error udah beda cerita lagi ya. Ya udah, ini misalnya saya bikin ini slash, metode ganti get. Nah, ini masih login ya UD-nya ya. Gimana ya cara kita nguji? Maksudnya kita mau nguji dia nggak login gitu. Harusnya ada fungsi logoutnya dulu ya. Ya udah, bentar. Ini di login ini kita bisa ganti ini get username non. Oke. Ini ganti ini aja ya. Ini si non ini saya ganti jadi kutip-kutip aja ya, supaya jangan error. Nah, terus ini juga kutip-kutip aja. Nah, ini saya ganti kutip-kutip aja. Nah, misalnya gitu ya. Bisa nggak ya? Nah, ini saya uncheck. Nah, you are not authorized to access the page. Tapi secara status HTTP dia sukses gitu loh. Oke. Nah, ini kan kurang sesuai ya prinsipnya. Nah, kita bisa pakai perintah abort. Abort ini misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai atau kita mau batalkan gitu.
Abort ini berguna buat itu. Misalnya nih, ini kita langsung abort di sini. 401. Maksudnya apa? Kita batalin dengan status code 401 gitu loh. HTTP status 401 yang artinya forbidden. Ya kayak jalan forbidden kan nggak boleh kan. Atau kalau misalnya salah input 404 not found gitu, itu boleh juga. Nah, kita uji. Nah, ini statusnya juga bakalan berubah. Nah, unauthorized 401 kan. Nah, gitu. Ini fungsinya abort ya. Kalau ada sesuatu yang aneh, salah atau error, boleh di abort. Begitu. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang respon. Pas 10 menit lebih dikit. Thank you.